始终无人能驾驭这柄，上万年才仿制成功。我派唐族炼器造诣最高的，仿制赝品与真品有天壤之别。爹爹对这柄剑神往已久，就是想用这些剑引我现身。爹，您就放心吧。我圣朝领土辽阔，人口。唐尊圣朝境内。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Hari Senin sudah tiba, tetapi hari Senin langsung diawali dengan hujan yang begitu lebat guys di daerah Mimin. Gimana tempat kalian? Lumayan enak sih, jadi adem gitu ya kan? Oke, di part 334 di Tianjejun alias Deo Pak Boy hari ini kita semua bakal melihat Han Yun akan mengambil salah satu pedang dewanya di dinasti Tang. Wow, kok bisa nih guys? Pedang keberapa nih? Kalau dihitung-hitung kayaknya sudah masuk ke pedang dewa yang ke-8. Berarti sisa sekitar 3 lagi guys. Hehe. So maka dari itu, berdasarkan part terakhir kita semua menyaksikan Han Yun akhirnya berhasil mengalahkan ketua Tan Yongsheng yang sangat kuat. Dia cukup kuat karena menggunakan pedang tiruan dari pedang dewa Hongmennya Han Yun. Tapi sia-sia saja karena Dewa Pak Boy itu jauh lebih kuat dan pada akhirnya ditentukan. Yang mengejutkan kita semua kemarin adalah ternyata si Tan Yongsheng merupakan ayah aslinya Meng Yi. Waduh, dimana Meng Yi adalah anak yang tertukar dengan Tang Xin Ying. Dan yang menukarkannya adalah ketua dinasti Mu Feng. Itulah yang menjadi alasan kenapa dinasti Mu Feng bisa hancur. Karena ketua Tang yang murka guys. Anaknya nggak mau dikembalikan. Dan sekarang semua sudah terungkap. Tetapi Meng Yi masih kurang yakin dan ingin mendengar lebih banyak. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. Oke guys, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, bantu Mimin subscribe channel baru dan buat kalian penasaran di channel itu nanti akan Mimin tampilkan muka asli dari Mimin Kobe. Lucunya sudah banyak yang subscribe dan mereka komen guys, kaget dengan muka aslinya Mimin. Haha. Ada yang bilang suaranya nggak sesuai muka lah, ada yang bilang juga ganteng lah, makasih loh, dan lain-lainnya, banyak pokoknya guys. Silahkan kalian cek linknya di kolom komentar. Nama channelnya adalah The Stories. Nah, nanti di situ akan ada konten-konten menarik. Tolong di subscribe dan terima kasih. Singkat cerita, setelah menunggu cukup lama, akhirnya Meng Yi pun keluar dari menara bersama dengan ketua Tang. Nah, dari situlah Meng Yi menyatakan kalau memang benar Tang Yongsheng itu adalah ayahnya. Dan dia mengubah marganya sekarang menjadi Tang. Bukan margamu lagi guys. Langsung si Tan Yun memberikan hormat. Kemarin sempat mau bantai-bantaian sama si mertua. Sekarang jadi sahabatan nih. Hehe. Ketua Tang juga tidak memperhitungkan semua masalah yang sudah terjadi. Yang pasti bisa berkumpul bersama anaknya itu sudah cukup. Sempat-sempatnya Ketua Tang bercanda jikalau Tan Yun tidak memperlakukan anaknya dengan baik, maka nggak bakal dia lepaskan. Padahal kemarin kalah guys sama Dewa Pak Boy. Tenang saja, tenang. Meng Yi menjelaskan alasan dinasti Tang mengepung sekte Huangfu. Itu semua karena istana Liu Tian yang mengancam mereka. Dan utusan mengancamnya adalah Tu Palin. Kebetulan di dinasti Tang masih ada tersisa satu pedang dewa yang dimana itu pasti miliknya Tan Yun. Jadi ketua Tang berniat mengembalikan pedang itu kepada Tan Yun secara cuma-cuma. Nah gini kan enak guys. Tapi sayang pedang dewa lainnya yang awalnya ada di tangan alam iblis sekarang sudah jatuh ke istana Liu Tian. Gak masalah. Untuk sekarang, Tan Yun berencana pergi ke dinasti Tang dulu untuk mendapatkan pedangnya guys. Karena dia percaya perang terbesar akan semakin dekat, yaitu melawan istana Liu Tian. Sementara itu, Tu Palin mendapatkan laporan dari kedua kakak beradik mata-matanya jikalau pedang yang digunakan oleh Tan Yun ketika berperang kemarin itu memiliki asal yang sama dengan pedang-pedang yang berasal dari tanah perang dewa.
yang secara tidak langsung mengartikan Tan Yun merupakan orang yang dicari oleh ketua istana Liu Tian. To Palin terus berfikir apakah dia harus melaporkan hal ini kepada istana Liu Tian ataukah tidak. Karena kalau berdasarkan prediksinya To Palin, dalam beberapa hari ke depan, Sekte Huangfu itu pasti akan berperang melawan istana Liu Tian. Nah, kalau semisal berperang pasti merugikan kedua sekte, maka itulah kesempatan bagi To Palin untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Jadi diam-diam dia nyari kesempatan gitu guys. Sebenarnya kedua kakak adik ini adalah bawahannya To Palin. Dulu klan mereka dihancurkan oleh ayahnya To Palin. Dan yang menyelamatkan mereka berdua itu adalah To Palin juga. Jadi bisa dibilang kedua kakak adik ini memiliki utang nyawa sama si To Palin guys. Dan sekarang To Palin cukup percaya kepada mereka. Maka semua urusan eksternal atau urusan luar, seperti contohnya mata-mata dan lain-lainnya, itu bakal diserahkan kepada mereka. Wah, mesti diwaspadai nih mereka berdua nih. 多谢主人赏识，外面诸多事宜，以你的能耐用不着。 Singkat cerita, Tan Yun pun sampai ke hadapan pedang dewanya yang berada di dinasti Tang. Nah, sebenarnya pedang ini sudah ada di sini sejak puluhan ribu tahun yang lalu, dan sampai sekarang tuh nggak ada satupun orang yang bisa menaklukkannya guys. Ketua Tang tahu kalau pedang ini sangatlah kuat, jadi dia membuat yang palsu untuk mencontek pedang ini. Yang kemarin dia gunakan untuk melawan Tan Yun guys, itulah pedang palsunya. Saking niatnya dia menyuruh ahli pedang terhebat di dinastinya hanya demi membuat salinannya. Dan waktu untuk membuatnya menghabiskan puluhan ribu tahun. Kena menara penekan iblis milik Tan Yun, itu langsung hancur kemarin. Hahaha. Setelah pertarungan kemarin, Ketua Tang melihat ketujuh pedang dewa Tan Yun. Disitulah dia sadar perbedaan yang begitu jauh antara pedang asli dan pedang palsu. Segera Tan Yun memulai proses pengambilan pedang dewa. Kekuatannya dengan sang pedang itu saling terhubung dan tuar. Dalam waktu hitungan detik bisa Tan Yun ambil kembali ke tangannya guys. Mantap. Pedang dewa yang ini berelemen angin dan memiliki nama Feng Xiang, atau dalam artian wangi badai angin. 方知赝品与真品有天壤之别。爹得对这柄剑神往已久。 Ketua Tang memastikan untuk berhati-hati karena istana Liu Tian demi mendapatkan pedang-pedang dewa, mereka sampai menghancurkan istana Wuliang dan alam iblis. Jadi pasti target selanjutnya itu adalah Tan Yun. Tan Yun percaya diri dia bisa melawan mereka, jadi cukup tenang saja. Pedang-pedang diambil oleh istana Liu Tian cuma berfungsi untuk memancing dia keluar guys. Mereka nggak bakal bisa menggunakan pedang dewanya karena cuma Dewa Hong Meng lah yang bisa. Tan Yun juga nggak bakal melupakan To Palin. Dialah dalang di balik ancaman dinasti Tang, atau bisa dibilang dia juga dalang di balik perang kemarin. Tunggu sampai waktunya tiba, akan Tan Yun bantai habis. Ketika menganalisa rencananya To Palin, Dewa Pak Boy bisa menilai kalau To Palin ini bukanlah orang yang bisa hidup di bawah orang lain. Jadi pasti dia sudah memiliki rencana untuk mencari keuntungan ketika perang terjadi. Seperti contohnya ketika dinasti Tang Chun berperang melawan sekte Huangfu, pasti To Palin mencari kesempatan menyusupkan orang di dinasti Tang Chun untuk jadi mata-mata. Nah lo, Ketua Tang auto panik, tetapi tenang saja. Tan Yun memiliki cara yang lebih efektif. Dia pun menggunakan kekuatan mata Dewa Hong Meng. Melacak semua orang yang ada di kota dinasti Tang dengan kekuatannya guys. Padahal dinasti Tang sangat luas, tetapi Dewa Pak Boy percaya diri bisa melakukannya. Kekuatan Dewa Hong Meng dilancarkan. Dalam waktu singkat membentuk pelindung raksasa, dan satu kota pun terhipnotis
oleh matanya Hong Meng. 爹，您就放心吧。我圣朝领土辽阔，人口。 Wow, keren banget. Buat kalian bingung, ini semua karena Tan Yun ranahnya udah jauh lebih tinggi, guys. Kemarin aja dia mengasingkan diri selama bertahun-tahun, ya kan? Udah gitu, dulunya dia tidak mampu melawan para ketua sekte. Kemarin para ketua sekte dia kalahkan. Udah makin kuat pada intinya. Tapi sial, kedua mata-mata kirimannya Topalin ternyata sudah keluar duluan dari kota, guys. Mereka mendapatkan perintah langsung untuk keluar. Kalau tidak, pasti keburu ketahuan sama Tan Yun. Inilah mata-matanya seorang wanita dan seorang pria. Si wanita tidak sabar bertemu dengan Tan Yun di masa depan. Karena mereka cukup terkesan ketika melihat tekniknya Tan Yun yang luar biasa. Dan mereka pun pergi dari sana. 他们赶回来迅速封锁边境。 Sementara teknik Tan Yun akhirnya dilepaskan. Dia cukup kaget dengan hasilnya nihil, alias tidak menemukan satupun kecurigaan. Apa jangan-jangan rasa kekhawatirannya terlalu tinggi ya, hehe. Setelah ini Tan Yun akan mengirimkan pasukan khusus buat dinasti Tanjun. Nah, nantinya dinasti Tanjun akan bekerja sama dengan pasukan khusus Huang Fu ini buat menguasai dinasti Nankong. Jadi sekarang target mereka adalah dinasti Nankong, guys. Mantap. Semakin banyak dinasti yang dikuasai, maka semakin kuat pula mereka nanti. Karena dari sisi musuh juga terus menguasai wilayah kota lain. Jadi kalau rencana ini berjalan lancar, maka sekte Huang Fu bakal semakin besar kekuasaannya dan semakin kuat. Untuk sekte peri abadi, Tan Yun akan pergi ke sana sendiri. Karena di tanah abadi masih ada Dewa Hong Huang yang harus dia temui. 但愿是我多心了。唐尊圣朝境内。 Singkat cerita, Tan Yun pun menghampiri sekte peri abadi. Rencana itu sama dengan penaklukan istana jiwa ilahi, guys. Bagi murid yang menyerah akan diampuni, sementara para tetua itu dihabisi. Hehe. Gak lama dari itu, muncullah leluhur sekte peri abadi. Kau kira di sekteku sudah tidak ada orang kuat, ha? Katanya, guys. Ya, walaupun ada juga semuanya bakal dihabisi, balas Tan Yun. Nah, lo. Kira-kira Dewa Hong Huang bakal ketemu Tan Yun atau tidak ya? Buat kalian lupa, Dewa Hong Huang adalah salah satu anak buahnya si Tan Yun yang kemarin, guys, yang memberikan Tan Yun informasi soal pedangnya yang tersebar di mana saja. Ini bakal seru. Oke, sedikit preview spoiler untuk part 334 ni Tian Zhejun. Kita semua bakal melihat perang besar akan terjadi. Tan Yun bersama Yu Qin melawan para pasukan sekte peri abadi. Tan Yun memastikan Ruya Wuji dan ayahnya sudah dibantai habis semua. Dan sekarang adalah giliran leluhurnya. Sekali sambar petir Hong Meng, sang leluhur pun auto sekarat. Pertarungan pun terus berlanjut. Sementara Yu Qin berfokus melawan para kerojo. Ini bakal seru nih, guys, full fight. Gini-gini, Yu Qin juga ada dendam sama sekte peri abadi. Karena kalau kalian lupa, dia pernah dipaksa dijodohkan dengan Ruyan Chen, guys. Selesai dulu untuk part 334 ni Tian Zhejun. Against the Sky Supreme melawan langit yang tertinggi. Satu hal yang pasti cuma di sini ya, guys. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.